Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar yang baru saja terjadi dan menggemparkan dunia. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Alaska berakhir tanpa kesepakatan. Namun yang mengejutkan, hanya beberapa jam setelah pertemuan itu selesai, Rusia langsung meluncurkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Puluhan drone Shahed dan rudal balistik Iskander-M menghujani wilayah Ukraina, menandakan eskalasi baru dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Apakah ini kebetulan, atau justru sebuah pesan politik? Mari kita kupas bersama. Pertemuan puncak Trump dan Putin diadakan di Alaska, Amerika Serikat, pada Jumat, 15 Agustus 2025 waktu setempat. Lokasi ini dipilih karena dianggap netral, dekat dengan Rusia namun tetap berada di wilayah Amerika Serikat. Pertemuan ini berlangsung sekitar 3 jam. Topik utama jelas, Perang Rusia-Ukraina. Banyak pihak, terutama negara-negara Eropa, berharap ada terobosan. Minimal sebuah kesepakatan gencatan senjata atau komitmen untuk memulai proses perdamaian. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada pengumuman penting. Trump bahkan menekankan bahwa kini bola ada di tangan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Trump, justru Zelensky yang harus memanfaatkan momentum pertemuan itu untuk mengambil langkah menuju perdamaian. Pernyataan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Trump sengaja melempar tanggung jawab? Ataukah ini strategi politik Amerika untuk menguji sikap Ukraina? Hanya beberapa jam setelah pertemuan berakhir, dini hari pada 16 Agustus 2025, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Menurut laporan Angkatan Udara Ukraina, Rusia meluncurkan 85 drone Shahed dan sejumlah rudal balistik Iskander-M. Targetnya meliputi wilayah garis depan di 4 provinsi, serta kota-kota besar di Ukraina. Pertahanan udara Ukraina mengklaim berhasil menembak jatuh 61 drone. Artinya, puluhan lainnya berhasil mencapai sasaran dan menimbulkan kerusakan. Serangan ini jelas punya makna simbolis. Dunia menafsirkannya sebagai pesan dari Moskow bahwa pertemuan dengan Trump tidak mengubah sikap Rusia sedikitpun. Perang tetap berlanjut sesuai dengan agenda Kremlin. Menariknya, hingga saat berita ini muncul, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky belum memberikan pernyataan resmi mengenai hasil pertemuan Trump-Putin. Ia memilih diam. Diamnya Zelensky menimbulkan spekulasi. Apakah ia kecewa karena tidak ada dukungan lebih kuat dari Trump? Atau justru sedang menghitung langkah strategis, karena pernyataan Trump menekan dirinya untuk mengambil keputusan besar? Bagi Ukraina, situasinya semakin sulit. Di satu sisi, mereka masih bertahan menghadapi gempuran Rusia. Di sisi lain, dukungan Barat, terutama Eropa, mulai terlihat melemah. Trump dalam wawancara setelah pertemuan juga menegaskan bahwa negara-negara Eropa harus lebih terlibat dalam mendorong perdamaian. Pernyataan ini bisa diartikan bahwa Amerika tidak mau terus-menerus menjadi penopang utama Ukraina. Mengapa Rusia melancarkan serangan langsung setelah pertemuan? Ada beberapa analisis. 1. Pesan keras ke Trump dan dunia Barat. Putin ingin menunjukkan bahwa Rusia tidak tunduk pada tekanan internasional. Meski sudah bertemu langsung dengan Trump, Rusia tetap menjalankan strategi militernya. 2. Tekanan ke Zelensky. Dengan meluncurkan serangan besar, Rusia seakan menantang Ukraina. Apakah Zelensky akan mengambil inisiatif perdamaian, atau memilih terus berperang dengan risiko kerugian yang lebih besar? 3. Menguji pertahanan Ukraina. Puluhan drone dan rudal diluncurkan sekaligus bisa menjadi cara Rusia untuk mengukur kemampuan pertahanan udara Ukraina. Seberapa efektif sistem pertahanan Barat yang sudah dikirim ke Kiev? Ini bukan hanya perang di medan tempur, tetapi juga perang psikologis dan geopolitik. Serangan ini menimbulkan pertanyaan besar di tingkat internasional. Bagaimana sikap Amerika Serikat? Trump sudah menegaskan bahwa tanggung jawab kini ada di tangan Zelensky. Tapi publik Amerika bisa saja menekan pemerintah untuk lebih tegas. Bagaimana reaksi Eropa? Negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Inggris tentu resah. Mereka selama ini jadi pihak yang paling khawatir jika perang terus berlanjut, apalagi dengan risiko migrasi besar-besaran dan krisis energi. Posisi Rusia semakin kuat. Dengan menunjukkan sikap keras, Rusia seolah ingin mengatakan, tidak ada kompromi, kecuali sesuai syarat Kremlin. Ini memperlihatkan betapa sulitnya jalan menuju perdamaian. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pertemuan Trump dan Putin di Alaska yang diharapkan bisa membuka jalan damai, justru diikuti dengan eskalasi perang. Rusia melancarkan serangan besar-besaran, Ukraina semakin tertekan,
dan dunia kembali dibuat cemas. Apakah Zelensky akan mengambil langkah berani untuk negosiasi? Atau perang ini justru akan semakin panjang dan lebih brutal? Kita akan terus mengikuti perkembangan terbaru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update penting seputar geopolitik dunia.